kabar? Baik, baik. Saya hanya ingin menanyakan janji kamu. Bagaimana? Oh, sabar dulu dong. Semuanya masih dalam proses. Ya, nanti saja kalau sudah selesai, saya pasti akan menepati janji saya. Masalahnya sekarang saya lagi butuh duit nih. Saya bukan mendesak. Saya percaya sama kamu, Tejo. Kalau bisa tolonglah, bayar sebagian saja dulu. Tugas suka sudah saya jalankan. Tugas sama Arman dan Adit sudah beres kan? Jadi apa salahnya? Kalau kamu bayarkan sebagian dulu, secepatnya deh, ya? Oke, aku tunggu. Terima kasih. Pak Arman? Tejo, dokter itu minta bagiannya. Bagian? Bagian apa maksud kamu? Dia kan udah bantu kita. Pasti kamu menjanjikan imbalan buat dia kan? Lina, pekerjaan kita ini sudah selesai. Semua yang kita dapatkan itu berarti milik kita. Jadi untuk apa kita bagi-bagi ke orang lain rezeki kita ini? Maksud kamu apa sih? Jangankan si Adit sekalipun tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Untuk apa kita pikirkan dokter itu? Shh, jangan keras-keras. Si Adit kan masih ada. Lina, saya tadi sudah suruh Amanda untuk mengusir Adit secepatnya. Kita sudah tidak punya banyak waktu lagi, Lin. Kita mesti segera tinggalkan tempat ini. Oke. Saya akan beres-beres ya. Tejo Amanda Lina. Saya kenal nama itu. Jangan mungkir lagi. Ceritakan sama kami yang sebenarnya. Atau Ini semua cuma salah paham, Pak. Saya ini... Kamu membuat laporan palsu. Kamu tahu perbuatan itu akan melanggar hukum. kami punya cukup bukti untuk menyeret kamu ke polisi sekarang juga. Sekarang katakan, siapa di balik ini semuanya? Katakan! Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu. Saya ini hanya... Oke. Kita harus telepon polisi. Mungkin di depan polisi kamu akan menceritakan yang sebenarnya. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Saya akan ceritakan semuanya. Asal kalian janji, tidak melibatkan saya. Saya ini cuma kaki tangan. Saya cuma butuh uang, Pak. Sungguh, Pak. Betul, Pak.
Kamu udah makan? Udah. Nanti malam mau salat tarawih sama-sama nggak? Saya masih banyak kerjaan. Dia stres kali mikirin kerjaan. Tapi kok firasat saya aneh ya, Kak? Aneh gimana? Saya ngerasa Adit udah nggak peduli lagi sama saya. Seperti waktu dia ninggalin saya dulu. Perasaan kamu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An, Adit udah pulang belum? Udah. Itu Mama pengen kamu sama Kak Arman pulang cepet ya. Saya masih banyak urusan. Bisa minta tolong nggak? Kalau Adit mau pergi, tolong kamu tahan. Sebentar lagi saya sama Kak Arman pulang. Jaga Adit. Pokoknya kamu tolong jagain dia. Soalnya saya sama Kak Arman ada yang ingin dibicarakan sama dia. Dit? Loh, kamu mau kemana? Saya mau pergi, ada urusan. Kapan? Besok. Kamu kan belum bilang sama Kak Ian sama Kak Arman. Kak Adrian kan baru pulang dari Meksiko. Kak Arman juga udah lama nggak aktif di kantor. Yang tahu perkembangan di kantor tuh cuma saya. Iya, tapi kan kamu mestinya bilang dulu dong sama mereka. Iya Kak, iya. Nanti saya bakal bicarain sama mereka. Sekarang tolong, jangan ganggu saya. Kamu benar. Ada sesuatu yang aneh sama Adit. Kakak juga ngerasain kan? Duh, mudah-mudahan Kak Arman sama Adrian cepat pulang ya. Pak, saya tidak bohong, Pak. Saya melakukan semua ini disuruh Tejo, Pak. Dengan sedikit imbalan saja, Pak. Kelihatannya rumah ini kosong. Jangan-jangan mereka udah kabur. Kalau dugaan kita benar, mereka pasti sudah melarikan diri begitu mendapatkan uangnya. Kita tanya aja sama Adit. Adit pasti tahu mereka ada di mana. Terus, kita apakan dia? Saya akan sudah ceritakan semuanya, Pak. Saya harap Bapak memenuhi semua janji Bapak, Pak. Dan tidak melibatkan saya pada polisi, Pak. Tolong nggak, Pak? Sederhana aja dari saya. Berani berbuat, harus berani tanggung jawab. Saya tidak dapat sepeser pun dari Tejo, Pak. Saya tidak bersalah, Pak. Tolonglah, Pak. Kamu telah membuat laporan palsu dan melanggar kode etik kedokteran. Berarti melanggar hukum. Tolonglah, Pak. Tolong. Jangan saya laporkan ke polisi ya, Pak. Mohon, saya mohon, Pak. Tolong, Pak. Ya. Kamu bagaimana? Om kan sudah suruh kamu booking tiket untuk hari ini. Itu kan bukan salah Manda, Om. Penerbangannya tuh di-cancel, dibatalin. Aduh, dibatalin sampai kapan, Manda? Jadi, kapan kita bisa berangkat? Ya mana-mana tahu. Ya sudah, sekarang begini saja. Kalau memang belum ada kepastian, kita mesti beli tiket baru. Kita tidak bisa menunggu. Dokter itu lagi. Paling-paling dia juga nagih duit. Kami nggak punya foto mereka, tapi kami bisa menjelaskan ciri-ciri mereka. Kalau penjelasannya cukup lengkap, saya bisa melacak jati diri mereka secepatnya. Mungkin mereka sudah melarikan diri dari Jakarta. Jadi kita harus bertindak cepat. Tentu saja, kami tidak akan membiarkan penipu kelas kakap ini lolos dari hukum. Terima kasih, Kapten Hardy. Terima kasih. Segera akan saya proses. An, Arman sama Adrian kemana ya? Kok belum datang juga? Nggak tahu, Mah. Cuman tadi Adrian telepon. Adrian minta saya supaya jaga Adit, supaya Adit nggak kemana-mana, Mah. Ada apa dengan Adit? Feeling saya nggak enak aja, Mah. Ngomong terus terang sama Mama. Sepertinya, Mah, kesalahan diagnosanya Kak Arman itu ada hubungannya sama Adit. Hubungan apaan? Mama jadi bingung deh. Nggak tahu, cuman feeling saya tuh udah dari awal. Saya tuh selalu tekanin sama Kak Arman harus cari dokter lain supaya bisa di cross check benar atau enggak diagnosanya. Nggak tahu, saya merasa kalau Kak Arman tuh nggak sakit. Iya, alhamdulillah ya. Tapi mudah-mudahan ya, Maya, feeling saya tentang Adit salah, ya. Kabar, Kapten. Kami sudah berhasil bicara dengan pemilik kontrakan mereka. Bagus.
Mereka memiliki data tentang tersangka Tejo dan Lina. Mereka sedang menuju kemari untuk memberikan keterangan lengkap. Laksanakan. Siap. Sultan. Panggil dokter itu menghadap saya. Dia pasti banyak tahu tentang mereka. Siap, Pak. Laksanakan. Ya Allah, musibah apa lagi yang akan terjadi dalam keluarga kami? Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Berikanlah hikmah-Mu pada kami semua, ya Allah. Izinkanlah kami merayakan hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan. Berikanlah kami kekuatan untuk mengatasi semua cobaan ini, ya Allah. Seharian saya nunggu di kantor, tapi orang itu selalu menghindar. Terus, rencana abang selanjutnya apa? Dan kalau dia nggak mau menemui abang, lalu kita harus berbuat apa, Bang? Dia pikir saya ini cuma main-main. Saya akan buktikan kalau saya ini serius. Dia harus tahu, kalau yang dihadapi sekarang ini adalah seorang pengacara. Orang yang mengerti hukum. Abang samperin aja ke rumah dia. Pasti dia nggak akan bisa menghindar lagi, Bang. Memangnya kamu tahu di mana rumah bos itu, ha? Juwita pasti tahu, Bang. Saya capek. Saya capek. Harusnya saya ini dipercaya, bukan dicurigai seperti ini. Kamu bukan cuma dicurigai, tapi semuanya sudah terbukti, Dit. Jadi Kak Arman dan Kak Ian lebih percaya dokter daripada saya. Adek sendiri. Dokter tuh bisa ngomong apa aja, Kak. Tapi kenapa kamu yang bawa saya ke dokter itu? Loh, yang pengen ke dokter itu kan Kak Arman sendiri. Kok itu sih yang dijadiin alasan buat fitnah saya? Dit, denger dulu. Kamu ini kami kasih kesempatan nggak cuma 1 kali, Dit. Tapi kamu nggak pernah berubah. Apalagi insaf. Kamu malah semakin jahat. Malah semakin memusuhi keluarga kamu sendiri. Apa sih salah kita sama kamu, Dit? Semua kepercayaan sudah kamu dapatkan. Tapi kamu tega-teganya mengkhianati keluarga kamu sendiri. Perusahaan itu kan perusahaan kamu juga. Kenapa kamu tega mereka menjarah, merampok hasil jerih payah kita? Alah, omong kosong. Perusahaan itu bukan milik saya lagi. Mama sudah merubah di surat wasiat di pengacara. Jangan pikir saya ini bodoh, kan? Masya Allah. Jadi kamu melakukan itu semuanya, kamu pikir? Kak, saya nggak pengen kehilangan hak saya. Kalian semua tidak memikirkan masa depan saya. Dan terpaksa saya sendiri yang akan memikirkan dan membentuk masa depan saya sendiri. Cukup! Mama nggak percaya. Anak mama yang mama lahirkan dari rahim mama sendiri, yang mama besarkan dengan kasih sayang, bisa-bisanya berbuat seperti itu. Oke, ini artinya kalian tidak mengerti saya. Sudah cukup jelas bagi saya. Ini saatnya saya pergi dari rumah ini. Adit! Biarkan dia pergi. Dia sudah membuktikan kalau dia bukan bagian dari keluarga ini lagi. Dit, kamu nggak bisa pergi begitu saja, Dit. Kamu dengerin dulu penjelasan kita. Dit, semua yang kamu katakan itu tidak benar. Kak, saya sudah melihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Kak Arman telah menipu saya. Dan kalian semua telah bersandiwara di depan saya. Kalian akan merasakan akibatnya. Dan saya akan buktikan kalau saya bukan anak kecil yang gampang kalian tipu. Adit! Ayo, ya. Yan! Adrian! Yan! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kan ada hikmahnya. Bukan urusan kamu. Yang penting kamu ngejawab aja pertanyaan saya. Di mana alamat bos kamu itu? Jawab. Saya... Alah, nggak usah bohong, Dewita. Kamu pasti tahu alamatnya Pak Adrian. Kamu kan simpanannya dia, iya kan? Mbak masih menuduh saya. Saya nggak serendah itu, Mbak. Mbak nggak tahu siapa Pak Adrian itu. Udah, ayo tulis. Cepat. Semua ini demi kebaikan kamu sendiri, Wita. Kami menuntut keadilan untuk kamu. Bos kamu itu udah menghancurkan masa depan kamu. Mas Akbar nggak tahu siapa sebenarnya Pak Adrian. Dan Mas nggak tahu siapa sebenarnya Mbak Yuni. Apa? Kamu menjelek-jelekan saya? Wita, ingat, saya yang ngebesarin kamu.
Dan saya yang ngasih makan kamu selama ini. Ngerti kamu? Saya berterima kasih atas semua yang Mbak lakukan buat saya. Tapi saya mohon Mbak, jangan paksa saya mengkhianati Pak Adrian. Saya nggak bisa melakukannya. Iya, karena semua kamu lakukan untuk uang kan? Hah? Kamu jadi simpanannya Pak Adrian karena uang, iya kan? Demi Allah Mbak, biar Allah yang menghukum saya kalau semua perkataan Mbak itu benar. Tapi kalau semua tuduhan Mbak itu salah, biar Allah juga yang menghukumnya. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Berani-beraninya kamu ngomong seperti itu ya? Hah? Sudahlah, jangan sok suci kamu. Perbuatan kamu itu sudah terbukti salah dan bikin malu. Kalau dia tidak mau memberitahu di mana alamat bosnya, kita masih punya cara lain. Saya yakin apapun caranya, saya pasti bisa menemukan alamat bosnya. Lihat kamu Juwita ya. Saya akan buat perhitungan sama kamu. Ngerti? Ya Allah, kenapa anak saya yang saya sayangi malah dia mendurhakai saya. Ma ada apa, Ma? Adit kenapa tega sama kita? Adit kenapa, Ma? Adit udah pergi, Marla. Pergi kemana, Kak? Biarkan dia pergi. Biarkan dia cari apa yang dia mau. Mama juga menyesal menyuruh dia pulang. Dia bisa berubah. Hanya dirinya dia yang bisa merubahnya, bukan kita. Kita nggak bisa. Mama nggak boleh putus asa, Ma. Harapan Mama musnahan. Mama nggak bisa lagi memaafkan Adit. Bahkan dia sudah mengkhianati darah dagingnya sendiri. Tapi Ma, biar bagaimanapun Adit itu anak Mama. Dan dia ini seperti ini karena dia dipengaruhi orang lain. Maksud Kakak? Amanda dan keluarganya. Amanda! Amanda! Maaf Mas, cari siapa ya? Saya cari keluarga saya. Ini vilanya Pak Tejo kan? Mereka tinggal di villa ini kan? Bapak siapa ya? Saya sapam di villa ini Mas. Apa Mas keluarganya Pak Tejo? Kok Bapak kenal mereka? Mereka langganan di villa ini. Langganan? Iya Mas, mereka sering menyewa villa milik Bu Haji Ona ini. Milik siapa? Bu Haji Ona. Loh, ini villa kan miliknya keluarganya Amanda kan? Maksud saya keluarganya Bu Lina. Bukan Mas, mereka hanya menyewa pada saat liburan aja. Barusan mereka pergi dan kuncinya sudah dititipin ke saya. Pergi kemana? Dit, kamu belum sadar juga. Kamu tuh sudah ditipu. Manda, kamu dari mana? Loh, Ma kok belum tidur? Mana Mama bisa tidur kalau kamu belum pulang? Kamu kemana aja sih? Biasalah, Ma. Manda habis pergi sama teman-teman. Ya lagian kan sebentar lagi Manda akan meninggalkan Jakarta. Jadi paling nggak Manda bikin malam perpisahan sama teman-teman sambil sekalian traktir mereka. Manda, kamu sadar nggak sih kita ini harus sembunyi? Kamu malah hura-hura dan pergi sampai pagi lagi. Mama santai aja dong, jangan panik kayak gitu. Kayaknya mereka juga kayak nggak sadar deh kalau udah kita tipu. Emangnya apa sih yang harus kita lakuin sekarang? Yang harus kita lakukan adalah kita harus hati-hati. Ingat ya, kamu jangan keluyuran lagi, ngerti? Ya Allah, lindungilah Kak Adrian dan Kak Arman. Berikanlah mereka kekuatan untuk membuka mata Adit, ya Allah. Supaya Adit bisa melihat kesalahannya. Ya Allah, ampunilah adik kami, ya Allah. Adit tidak tahu apa yang sudah dilakukan. Mata hatinya tertutup oleh hawa nafsu. Kasihanilah Adit, ya Allah. Kasihanilah kami semua, ya Allah.
Ya Allah, saya tidak mau kehilangan anak saya. Tapi kalau memang Adit bukan lagi milik saya ikhlaskan dia untuk pergi. Saya serahkan semua ke tangan-Mu ya Allah. Hidup dan masa depan Adit, anak saya. Tuntunlah dia ke jalan yang benar. Lindungilah dia. Karena sekarang kami tidak bisa melindungi dia lagi ya Allah. Amanda! Amanda! Dit, rumah itu sudah kosong. Kapten Hardy sudah menemukan pemilik rumahnya. Mereka tuh cuma nyewa. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kalian ini cuma ingin menipu saya aja kan? Kalian ingin menjelek-jelekan Amanda kan? Dit, udahlah Dit. Percuma, mereka nggak akan nanggepin kamu karena mereka sudah dapatkan apa yang mereka inginkan kok. Bukan kamu yang mereka inginkan, tapi uang. Uang kita, kekayaan keluarga kita. Ngapain lagi Revan pagi-pagi, ganggu aja deh. Dari siapa, Manda? Siapa lagi, Ma, kalau bukan Adit? Udah, kamu nggak usah pikirin. Sekarang kamu cari tiket untuk kita semua. Ayo, siap-siap. Hah? Nyari tiket pagi-pagi kayak gini? Mah, travel agent juga belum ada yang buka lah jam segini. Ya nggak ada salahnya kamu siap-siap sekarang. Ayo. Apa masih belum cukup bukti apa yang kamu temukan? Nggak mungkin, Kak. Dit, semuanya ini udah jelas, Dit. Dit, memang kamu sudah melakukan kesalahan. Tapi kamu punya kesempatan untuk memperbaikinya. Jangan biarkan mereka merampas hak dan harta kita, Dit. Nggak mungkin. Nggak mungkin Amanda menipu saya, Kak. Saya bukan orang bodoh. Amanda! 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 Dit. Kak Adrian. Semuanya sudah selesai. Adit sudah tahu kesalahannya. Saya ke kamar dulu. Mama di kamar. Brengsek! Penipu semuanya! Sialan! Dit. Tinggalkan saya sendiri. Saya minta tolong tinggalkan saya sendiri. Saya udah tahu semuanya kok, Dit. Kalau kamu mau ngutuk saya, silakan. Kalau kalian mau menghina saya, silakan. Saya memang bodoh. Saya memang jahat. Saya pantas dihina. Menyesali keadaan gak ada gunanya. Yang penting sekarang kamu udah sadar kan? Saya nggak pantas dimaafin, malah. Saya nggak pantas jadi anggota keluarga ini. Apapun yang terjadi, kamu tetap bagian dari keluarga ini. Keluarga kamu bahkan bisa menerima, bisa menyayangi saya. Padahal saya nggak punya hubungan darah apapun sama mereka. Apalagi sama kamu. Tapi saya malu malah. Yang penting sekarang kamu harus minta maaf sama orang-orang yang udah kamu bohongin. Hati kecil saya yakin kok kamu bisa memperbaiki hidup kamu. Saya tahu kamu, Dit. Saya jatuh cinta sama kamu. Saya menyerahkan seluruh hidup saya sama kamu. Bukan tanpa alasan. Insya Allah, apa yang terjadi sama saya akan terjadi juga sama kamu ya. Maksud kamu? Allah telah mengubah jalan hidup saya. Dan saya yakin Allah juga pasti akan mengubah jalan hidup kamu. Kamu harus yakin itu juga ya. Kan ada hikmahnya. Sin. Kok diem terus sih? Masih ngambek ya? Aku nggak mau ngomong sebelum kamu ambil keputusan. Nggak mau ngomong itu ngomong barusan. Jangan marah dong, Sin. Kan saya udah ngambil keputusan sama kamu, masa kamu lupa? Keputusan apa? Lah elah, Sin. Kan keputusan saya itu udah bulat. Kalau saya memutuskan untuk si Yuyun menjadikan istri kedua, begitu kan fair, adil. Itu sih bukan keputusan, tapi mau enaknya sendiri aja. Sur, aku mau kamu pilih, aku atau dia, bukan dua-duanya, ngerti?
Tapi Shen... Udah deh. Aku nggak mau tahu. Aku cuma mau keluar satu kata dari mulut kamu. Aku atau Yuyun. Titik. Shen! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain Bapak kesini? Pasti anak Bapak yang mengutus Bapak kesini untuk mengganggu keluarga saya. Iya kan? Maaf, saya kesini bukan mau mengganggu. Saya cuma mau kasih tahu kalau Yuyun sejak semalam dirawat di rumah sakit. Apa? Yuyun masuk rumah sakit? Ayo, mumpung bulan ini bulan yang penuh ampunan, lakukan sekarang, Dit. Mah, Adit mau ngomong sesuatu sama Mama. Ma, saya sadar. Perbuatan saya tidak layak untuk dimaafkan. Untuk apa kamu pulang? Untuk bikin onar lagi? Untuk menipu kami lagi? Ma. Ampuni saya, Ma. Saya tobat. Saya insyaf. Kamu berulang kali minta maaf, tapi kamu berulang kali melakukan lagi kesalahan. Dan semua kata-kata kamu itu palsu. Mama nggak tahu. Apakah Mama masih mau menerima maaf kamu atau Mama bisa percaya kamu lagi? Saya akan buktikan. Saya akan kembalikan semua apa yang pernah saya ambil dari Mama. Sudah, jangan buang-buang waktu Mama. Mama perlu bukti dari kamu. Buktikan. Please, Ma. Berikan sekali kesempatan buat saya dan saya akan buktikan semua itu, Ma. Dan kalau saya gagal, saya janji. Saya akan pergi dari sini. Kamu tidak perlu membuktikannya pada Mama, tapi pada Allah. Dengar baik-baik. Ini surat gugatan dari pengadilan. Jadi saya harap Pak Adrian meluangkan waktunya untuk membaca surat ini. Surat gugatan pengadilan? Memangnya kamu kira saya ini siapa, ha? Salesman. Saya ini pengacara. Saya ada urusan penting sama bos kamu. Kalau dalam waktu 48 jam dia tidak menanggapi surat saya ini, jangan kaget. Kalau tentang perselingkuhannya akan mencuat di media massa. Perselingkuhan bos kamu dengan gadis di bawah umur. Ngerti kamu? Masya Allah. Sampaikan sama bos kamu. Halo, Naudi. Ini Ibu, Bu Mira. Ibu, ada apa Bu? Ada kabar mengenai Juwita? Bukan, ini kabar Pak Adrian. Pak Adrian udah balik dari luar negeri? Setahu Ibu sih sudah, tapi belum masuk kerja. Naudi bisa tolong Ibu? Tolong apa Bu? Tolong hubungi Pak Adrian di rumahnya. Ada masalah serius. Mbak, saya serius, Mas. Daripada saya harus kehilangan Mas, lebih baik saya mati. Yun, istighfar Yun, jangan ngomong kayak gitu Yun. Yuyun overdosis. Dia mencoba bunuh diri dengan menenggak beberapa obat tidur. Masya Allah. Bah, belum pernah ada orang yang mencintai saya sampai kayak gini loh, Bah. Sampai-sampai ngorbanin nyawanya segala loh, Bah. Abah tadinya juga nggak percaya. Tapi sekarang Abah baru yakin. Yuyun nggak bisa hidup tanpa kamu, Sur. Mama makan ya? Mama ingin menuntaskan puasa Mama. Mama tuh nggak makan semalaman, Man. Tersakit. Mama juga ingin seperti kamu, An. Tegar, sabar, tawakal. Marla, Adit mana? Adit pergi, Kak. Pergi kemana? Saya nggak tahu. Mudah-mudahan dia nggak melakukan perbuatan yang ceroboh. Foto-foto ini sangat membantu kami untuk melacak tersangka. Mudah-mudahan kita belum terlambat. Insya Allah. Tapi saat ini kami sudah membuat sket wajah-wajah tersangka melalui penjelasan dari saudara Arman dan Adrian. Sketsanya nggak jauh beda. Mirip seperti aslinya. Bagus. Kasus ini kami sudah kirimkan ke pos-pos sekitar Jabotabek. Jangan sampai lolos ya, Pak. Saya akan lakukan yang terbaik. Saya nggak bisa bantu kamu, Manda.
Penerbangannya di-cancel oleh maskapai penerbangannya. Jadi saya cuma bisa ngembaliin uang kamu. Jangan dibalikin uangnya. Mendingan uang itu kamu gunain aja buat beli tiket baru. Tiket baru? Saya harus cepatnya pergi. Ada urusan keluarga. Tujuannya sama? Ya, sama. Ke Bangkok. Bentar ya, saya cek dulu. Sudah ada kabar dari Amanda, Lin? Belum, Tejo. Mungkin sebaiknya saya mesti turun tangan sendiri. Amanda nggak bisa diandalkan. Kamu jangan meremehkan Amanda dong. Kita berhasil juga kan karena Amanda. Odi, saya nggak kenal sama yang namanya Odi. Bilang aja saya lagi sibuk. Siapa, Yan? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Saat ini benar-benar saya lagi nggak bisa mikir. Yang ada di kepala saya cuma Adit. Bayangkan mereka membawa pergi sebagian dari aset perusahaan. Yan, kamu harus sadar, Yan. Kamu itu manusia. Maksud kamu? Segala sesuatu itu sudah ada yang mengatur, Yan. Kamu harus mohon petunjuk kepadanya. Kan ada hikmahnya. Cari tiket saja nggak bisa. Om, Manda tuh udah usaha. Tapi kalau semua penerbangannya penuh, gimana dong? Ya kamu kan bisa pilih tujuan lain, kenapa mesti ke Bangkok? Om Tejo sendiri yang nyuruh ke Bangkok. Lagian kalau misalnya ke Bangkok itu kita tuh nggak perlu visa dan lain-lain. Ya kamu kan bisa berpikir sendiri. Kalau penerbangan ke Bangkok penuh, kamu bisa pilih Singapura boleh, Manila oke. Yang penting kita mesti pergi ke luar negeri itu. Alah, udah ribet banget sih. Udah deh, Om Tejo mendingan urus semuanya sendiri. Serba salah tau gak? Semua yang Manda lakuin selalu aja salah. Ada apa sih, Tejo? Penerbangan kita tertunda lagi, Lin. Tertunda sampai kapan? Besok pagi. Ya ampun, Tejo. Besok pagi itu kan tinggal berapa jam lagi. Kamu nggak perlu khawatir. Lebih baik sekarang kita istirahat. Tejo. Kamu nih jangan selalu menyalahkan Amanda dong. Amanda tuh udah berbuat yang terbaik. Tanpa usaha Amanda, kita semua ini nggak akan berhasil seperti ini. Ya, tapi sekarang ini kita belum berhasil, Lin. Belum berhasil. Kita mesti pergi ke luar negeri dulu. Baru kita menikmati jerih payah kita itu. Jodoh itu urusan Allah. Tidak ada manusia yang tahu dengan siapa dia akan berjodoh. Pernikahan tidak menjamin jodoh. Apa betul kamu mencintai Surya? Dan mau menerima Surya apa adanya? Dan kamu siap berbakti menjadi istri yang soleh? Membina rumah tangga yang sakinah dengan Surya? Alhamdulillah. Saya segera ke sana. Siapa, Yan? Kapten Hardy. Ada petunjuk. Saya harus berangkat sekarang. Berangkat kemana? Ikut dia ke tempat persembunyian Amanda dan keluarganya. Alhamdulillah. Berarti mereka udah temuin? Saya pergi dulu ya. Saya ikut. Semalaman saya cari informasi tentang Amanda. Tapi hasilnya nihil. Jadi izinkan saya untuk ikut. Cepat. Duh, Om, sabar dong. Pesawat juga baru berangkat jam 10 kok. Amanda, waktu adalah uang. Jangan bantah, Om. Pak Tejo ya? Ya? Papa
mau check out? Kalau semua tagihan sudah saya selesaikan semalam, itu artinya saya tidak akan menginap lagi. Saya check out. Sudah, saya buru-buru. Saya mau berangkat. Sebentar Pak, ada sesuatu yang harus Bapak tanda tangani. Mari ikut saya. Apalagi yang mesti ditandatangani? Kamu tunggu. Iya. Ada aja deh. Astaga, ya ampun. Mama. Lihat. Loh, itu kan Adit, Manda. Yuk. Semuanya menyebar. Masuk. Siap, Dan. Siap. Kalian sana. Yang lain ikut saya. Siap. Mbak pernah lihat orang yang tiga ini? Tidak salah lagi Pak, mereka yang Bapak cari. Sekarang mereka di mana? Barusan mereka di sini Pak, mau check out. Saya tinggal sebentar, tahu-tahu menghilang. Mungkin mereka masih di gedung ini Pak. Jadi di kamar berapa mereka menginap? Nomor 07. Ayo. Siap, Dan. Lapor, Dan. Ya. Semua sudut hotel ini sudah kami periksa. Tapi buronan sudah tidak ada di tempat. Mereka bakalan tidak akan lolos. Perketat penjagaan. Siap, Dan. Tejo, sampai kapan kita akan mengumpat di sini? Iya Om, pasti tuh polisi akan memeriksa seluruh bagian dari hotel ini. Om, pasti mereka akan menemukan kita. Tenang saja. Tidak usah khawatir. Serahkan sama Om Tejo. Tidak usah buru-buru. Nanti bersama. Mana Julika? Mana Desi? Kan ada hikmahnya. Kok mereka belum nelfon juga ya, An? Ma, tenang aja lah, Ma. Tenang bagaimana? Mama ingin mereka ditangkap. Karena mereka sudah mencuri. Mereka sudah merampas uang kita, An. Kita ditipu. Iya, tapi kan alhamdulillah di balik semua ini ada hikmahnya. Hikmah apa, An? Kita ini ditipu dan uang itu tidak kecil. Loh, alhamdulillah kan, Ma. Kak Arman gak sakit. Lebih baik kita kehilangan uang daripada kehilangan Kak Arman. Iya, sampai detik ini Mama tidak percaya kalau Adit begitu tega membohongi kita semua. Saya mengerti kalau Mama tidak bisa memaafkan saya. Adit. Perbuatan saya memang keterlaluan. Tidak layak untuk diampuni. Tapi saya akan terus meminta maaf sama Mama supaya saya diampuni. Kak Arman sama Adrian mana, Dit? Kak Arman lagi di kantor polisi. Kalian di kantor. Jadi penipu-penipu itu belum juga ditangkap kan? Mereka lolos, Ma. Mama jadi curiga. Jangan-jangan ini ada orang dalam yang menolong mereka untuk bisa meloloskan diri. Mama curiga sama saya. Ya Allah, saya telah menghancurkan segalanya. Saya pantas dihukum. Saya nggak pantas dipercaya lagi. Dit. Marla, maafkan saya, Marla. Saya pantas kamu hukum. Kamu mau pukul saya. Kamu benci sama saya. Silakan, Marla. Saya pasrah. Saya pantas menerima semua itu.
Balas dendam gak akan merubah keadaan. Kita semua emang kecewa, tapi bukan berarti kehilangan harapan. Saya cuma bisa buat masalah doang di keluarga ini. Saya nggak tahu mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Kenapa saya menjadi anak durhaka seperti ini? Kenapa saya menjadi penipu, menjadi pembohong bagi keluarga ini? Nafsulah yang merubah kita menjadi jahat dan buta. Dulu saya sering membuat dosa, tapi Allah telah mengampuni saya. Dan Allah juga pasti akan mengampuni kamu. Tapi bagaimana dengan Mama, Marla? Apakah Mama bisa memaafkan saya? Mama juga pasti bisa memaafkan kamu. Marla, saya nggak pantas menerima perlakuan baik kamu ke saya. Saya nggak pantas menerima maaf kamu ke saya. Saya nggak pantas buat kamu. Saya ini kotor. Saya ini penipu, pembohong, pembuat onar. Sedangkan kamu seorang wanita yang baik, yang bersih, aku. Dit, saya sudah menemukan jalan hidup saya. Dan kamu juga pasti akan menemukan jalan hidup kamu. Insya Allah, saya akan membimbing kamu ke jalan kebenaran. Jalan yang ditunjukkan Allah pada saya ya.